Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Fahmi TK. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apa kabar? Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran dalam rezeki. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum dilanjut video ini, saya minta dukungannya teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya, supaya channel ini semakin berkembang untuk selanjutnya. Nah, saat ini saya sedang berada di rumahnya beliau. Ini bersama beliau, ini seseorang ya, rahasia dulu namanya. Kira-kira ngapain aja saya sama beliau sekarang ini? Aku mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman pastinya ya. Ya Mas ya? Ya, siap. Oke. Tapi setelah yang satu ini. Nah, terima kasih sudah selalu bergabung bersama saya di channel Fahmi TK. Oke, sekarang saya lagi bersama Mas, kenalan dulu Mas. Mas siapa? Samsul Ibad. Samsul Ibad. Alhamdulillah. Saya sedang bersama Mas Samsul Ibad. Kebetulan Mas Samsul Ibad ini lagi persiapan mau sholat Jumat ya Mas ya. Pakai sarung, pakai takwa. Entah mau sholat Jumat atau mau ngapain, nggak tahu saya ya di rumahnya. Soalnya pakai sarung, saya ini curiga mau ngapain gitu kan. Karena ada 3 arti dalam pakai sarung ini Mas. Ya, praktis, isi, gelis gitu. Mas Jawa gitu. Oke, Mas Samsul Ibad. Nah, panggilannya Mas siapa? Ibad. Mas Ibad. Mas Ibad ini saya pengen cerita pengalaman Mas Ibad nih ya. Sebelumnya saya tanya dulu, Mas Ibad profesinya sebagai apa, Mas? Tiap harinya kalau pagi habis subuh ya biasanya ngojol di Ngojol. Ojek online nih Mas ya. Ya. Terus mungkin sekitar jam setengah 8 saya habis ngojol. Pagi itu jam setengah 8 saya langsung berangkat ke itu ngajar. Oh, ngajar. Di daerah Bansalasari. Baik. Tiap hari Jauh Mas ya? Mungkin kurang lebih 20 kiloan dari sini. Masya Allah. Itu tiap hari Mas ya? Tiap hari. Ngajar gitu Mas ya? Iya. Nah, sekarang berbicara masalah ngajar Mas ya? Iya. Mas Ibad ngajar dari sini, ini lokasinya Jember. Iya. Mungkin diangkat dulu gak apa? Oke, Mas Ibad kembali lagi. Mas Ibad setiap hari kan ngajar nih. Ini berbicara tentang masalah ngajar Mas Ibad ya. Ini Mas Ibad dari Jember ke Bangsal itu jaraknya 20 kilo ya. Iya. Itu sudah berapa lama Mas sampai sekarang? Saya jalanin itu kan awalnya saya menetap di pesantren sebelum saya ngojol. Oh, di sana? Iya. Di mana itu Mas? Di pesantren saya itu di daerah Bansalasari. Ah. Itu kalau saya ojol saja, di ojolnya saja itu saya sudah 1 tahun. Setahun. Sudah itu jadi saya sambil lalu ngojol, sambil lalu ngajar itu kurang lebih kalau awalnya kan tidak ngojol, jadi habis ngajar PP dari rumah itu sekitar 25 kiloan. Itu apa namanya, saya lakukan sudah kurang lebih 2 tahunan. Jadi ya ojolnya sendiri 1 tahun, yang tanpa ngojol 1 tahun, jadi semua total 2 tahun saya lakukan PP. Dan oleh itu memang honorer Mas. Oh, honorer ya? Honorer. Oh, bukan PNS bukan ya? Bukan. Oh, Masya Allah, honorer ya teman-teman ya. Jadi begitu berjuangnya Mas Ibad demi ngajar di sana sebagai guru di sana. Mohon maaf, guru apa Mas di sana Mas? Saya untuk saat ini di sana di TU dan guru piket. Guru piket. Oh, ngajar juga Mas ya? Iya. Itu pesantren. Itu Mas Ibad di sana, mohon maaf, pengabdian atau bagaimana Mas? Iya, sebenarnya pengabdian. Karena kenapa? Mengingat jarak tempuh dari sini 25 kilo, dan kalau kita apa ya namanya, mengharapkan yang bersifat finansial mungkin tidak karena di sana saya yang saya pandang ialah seorang kiai yang mana sudah
saya sampai seperti saat ini bisa jadi seperti ini mungkin Betul. atas barokah beliau. Jadi Alhamdulillah. setidaknya saya sambil lalu ngojol mungkin berkah dari beliau, Betul. saya sambil lalu pengabdian. Oke, baik. Untuk Mas, mohon maaf kalau boleh tahu ini Mas ya, itu saman bulanan honorernya ini sampai berapa Mas? Apa? Bulanan honorer. Kalau di sana kan sistemnya gini, itu yayasan yang membayar, itu pun dari bosnya katanya. Kalau saya pribadi tidak mengharap itu. Iya. Kalau yang saya tahu itu biasanya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali baru dikasih. Itu pun menurut saya yang mohon maaf, Iya, ini bukan siap. cerita tentang itu bisa cuma ya cukup ke bensin saja. Alhamdulillah. Untuk masalah nominal, sistemnya di sana itu sistemnya satu, apabila ngajar ya dapat, kalau nggak ngajar ya nggak dapat. Itu yang gitu. Karena mungkin yang diutamakan Mas Iba di sana bukan karena segi finansial, tapi karena pengabdian Mas. Iya benar. Bagaimana kita mengabdi kepada seorang guru pastinya ya. Ya bagaimanapun kita harus dilakukan Mas ya. Itu Mas ya. Itu salah satu pengalaman beliau yang sekarang ini saat ini beliau lakukan. Sekarang Mas Ibat boleh tahu pengalaman suka dukanya selama 2 tahun PP ini bagaimana Mas? Iya banyak lah. 20 kilo ini. Satu, kalau melihat dari finansial kan hanya cukup di bensin. Terkadang terkait ekonomi itu saya sampai mengeluh sendiri. Namun karena kalau saya itu beranggapan mungkin dengan cara begini intinya kalau saya tidak menghilangkan yang namanya barokah, sedikit asal disyukuri. Dan juga banyak yang rintangan lah, salah satunya ya perjalanannya. Kadang PP itu ya banyak halangan rintangan, salah satunya yang mungkin kejauhan, kecapean. Karena habis itu kenapa? Habis subuh saya masih ngojol, setelah jam 7:30 saya harus berangkat. Itu pun kadang kalau pas ada orderan mendesak ya secara tidak langsung ya harus izin ke pihak yayasan untuk bahwasanya saya telat berangkat ke sana. Itu salah satu suka dukanya Mas. Suka duka. Mungkin ada pengalaman yang paling tidak bisa terlupakan selama 2 tahun ini Mas, selama PP Mas, bisa diceritakan? Untuk pengalaman saya ya intinya mungkin dengan cara begini hidup saya senang, saya ikuti alur saja. Untuk itu kesan yang saya dapat dari situ. Karena kenapa? Saya teringat dari dawuh banyak itu pepatah Madura yang mengatakan lakoni kenang jalan. Jadi apa yang sudah dikhadirkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala saya kerjakan. Karena saya pribadi mau mengeluh dengan sedemikian pula bagaimanapun ya mampunya saya begini, itulah yang saya kerjakan. Mantap segar. Mas Ibat sudah ada keluarga Mas? Saya masih baru berkeluarga. Yang kurang lebih 5 bulanan. 5 bulan. Wah mantap segar. Itu pun jadi masih mantan anyar ya, masih deger-degernya. Jadi itulah salah satu pengalaman dari Mas Ibat, Samsul Ibad ya. Barangkali nanti teman-teman apapun pengalamannya tetap harus disyukuri Mas ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman Mas? Saya teringat ada salah satu dawuh dari pengasuh pondok pesantren Mamba Ulum Bata Madura Mas ya. Al-Maghfurlah Raden Kiai Haji Muhammad Thohir Zain ya, Bata Madura, betul.
beliau mengatakan ini, saya Oh, ngerpek sih. iya, Ngerpek. love what you do it, do what you love it. Artinya apa, Mas? Artinya apa? Artinya apa? Cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Wah, Itu mantap sekali. sebuah makna yang menurut saya apa namanya, mendalam. Maksudnya apa? Love what you do it. Cintai apa yang kamu lakukan. Dalam artian ketika kita mencintai sebuah pekerjaan, seberat apapun pekerjaan itu, kita insya Allah mampu untuk menjalani itu semua. Dan juga apa? Do what you love it. Lakukan apa yang kamu cintai. Itu sebuah mungkin arti biasa. Mungkin banyak pepatah bahasa-bahasa beliau yang saya cerna. Meskipun saya tidak langsung berguru pada beliau, dengan insya Allah barokahnya anu ke beliau. Amin. Karena kenapa? Saya pribadi awal mulanya sampai bisa begini, saya mondok di Bulu Gading kami ke pondok pesantren Mbak Lulu Batana. Alhamdulillah. Oh, sampai ke sana Mas ya? Iya. Alhamdulillah. Sanad keilmuannya. Alhamdulillah. Dan juga tambahan dari saya, cintai ibumu, cintai istrimu. Yang punya istri dulu ya, yang jomblo diam dulu. Karena juga pasti ada yang jomblo nonton nih, Mas. Gitu. Ya mungkin sementara itu dulu dari saya dengan Mas Samsul Ibad. Semoga bermanfaat. Ini merupakan sebuah ilmu Mas bagi saya tentunya, dari pengalaman Mas Ibad dari tadinya sampai yang diceritakan, meskipun tidak panjang lebar, tapi ini sangat berarti bagi hidup saya dan juga untuk teman-teman juga gitu. Jadi di channel Fahmi TK itu tentang kehidupan itu salah satunya juga sharing Mas, sharing pengalaman hidup antar sesama. Jadi juga bukan hanya untuk channel saya, tapi untuk pribadi saya sendiri juga. Jadi untuk pribadi saya juga dapat ilmu di channel saya. Untuk teman-teman yang lagi bergabung sekarang ini juga mendapatkan ilmu dari Mas Ibad juga gitu kan. Itulah salah satu pengalaman dari Mas Ibad. Semoga bermanfaat. Saya Fahmi Hidayatullah dan ini Mas Ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap segar.